Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan tak lupa semoga hati kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini Bapak lihat kok sepertinya banyak yang lemes. Apa kalian belum sarapan? Nah, usahakan kalau berangkat sekolah itu sarapan terlebih dahulu agar di sekolah kita dapat semangat. Oke, Bapak ada sebuah jargon nih untuk menambah semangat kalian pada pagi hari ini. Ketika Bapak bilang, "Mana semangatmu?" Kalian jawab, "Ini semangatku, anak yang kuat dan juga hebat." Yes. Oke, Bapak ulangi sekali lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku, anak yang kuat dan juga hebat. Yes. Oke, sepertinya semangat kalian sudah kembali seperti semula. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Untuk berdoa, ketua kelas silakan membimbingnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah hari ini masuk semuanya? Silakan teman-temannya di sampingnya dilihat terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada sebuah game nih. Gamenya itu bernama Pak Guru Berkata. Jadi untuk Pak Guru Berkata nanti diganti dengan nama Pak Fa ya. Diganti dengan nama Pak Fa ya. Jadi apabila Pak Fa berkata, angkat tangan, berarti tangannya diangkat. Tetapi kalau Pak Fa tidak ada kata Pak Fa berkata, berarti tidak usah. Contohnya hai, berarti tidak usah bilang hai gitu. Oke, kita coba ya. Konsentrasi dimulai. Pak Fa berkata, angkat tangan. Pak Fa berkata, turunkan. Pak Fa berkata, halo, halo, hai. Nah, konsentrasi. Ayo sekali lagi ya. Konsentrasi dimulai. Pak Fa berkata, amin, amin. Pak Fa berkata, berdiri, duduk. Nah, sekali lagi. Pak Fa berkata, halo, halo. Pak Fa berkata, hai, hai. Pak Fa berkata, assalamualaikum. Pak Fa berkata, tepuk tangan. Pak Fa berkata, diam, ramai. Nah, Pak Fa berkata selesai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Silakan mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari tentang teks narasi cerita imajinasi. Nah, apa ada yang masih ingat apa itu teks narasi cerita imajinasi? Silakan, acungkan tangannya terlebih dahulu. Ya, Mbak Nisa, silakan. Satu lagi yang laki-laki nih. Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Ya, benar sekali yang dikatakan Mbak Nisa sama Mas Dimas. Jadi teks narasi cerita imajinasi ini sebuah teks yang menceritakan sebuah khayalan dari sang penulis. Jadi teks narasi ini bisa disebut juga suatu teks yang memaparkan suatu kejadian yang unik, menarik dan lucu hasil dari imajinasi seorang penulis.
Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai teks narasi cerita imajinasi. Kompetensi dasarnya yaitu menceritakan kembali isi teks narasi cerita imajinasi secara lisan dan juga tulis. Dengan kompetensi ini, anak-anak diharapkan dapat menentukan urutan peristiwa dalam cerita imajinasi dengan mengetahui unsur-unsur dari intrinsik cerita imajinasi. Kemudian, anak-anak dapat menceritakan kembali cerita imajinasi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, oke. Sebelumnya, Bapak ada sebuah video nih. Jadi simak dengan baik-baik ya, videonya akan diputar berikut ini. Pada suatu malam di kota England, terdapat 2 orang penyihir yang meletakkan bayi di depan rumah. Bayi tersebut bernama Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kejam. Harry juga tinggal bersama sepupunya yang tidak kalah kejam terhadapnya. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry. Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan yang mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka petir di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka dan siswa baru lainnya ikut penempatan kelas menggunakan topi seleksi yang akan dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Gryffindor untuk anak pemberani. Kedua Hufflepuff untuk anak-anak baik dan sopan. Yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari penyihir. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape, yang sepertinya punya dendam pribadi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry memiliki bakat alami untuk naik sapu terbang. Harry mengajak Ron dan Hermione untuk keliling sekolah dan menemukan ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka bertanya kepada raksasa tentang anjing berkepala 3. Raksasa itu tidak sengaja membicarakan tentang batu bertuah yang sedang dijaga oleh anjing berkepala 3. Harry dan teman-temannya dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu pertuah. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu pertuah dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu bertuah sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, silakan 2 orang untuk berpendapat. Ya, Mbak Linda silakan. Ya, satu lagi, Mas Andre.
Ya, benar sekali yang dikatakan Mbak Linda dengan Mas Andre bahwa cerita tersebut menceritakan tentang kisah Harry Potter dalam kehidupan kesehariannya yang selalu diselimuti dengan ketakutan. Nah, untuk menambah wawasan kalian, Bapak akan memberikan materi atau menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana sih cara kita menceritakan kembali cerita teks narasi imajinasi dengan baik dan benar. Nah, yang pertama kita harus menentukan urutan peristiwa di dalam cerita, yaitu berupa unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik ini terdiri dari tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Yang pertama tema. Tema ini merupakan gagasan umum di dalam sebuah cerita. Jadi tema ini tidak selalu judul. Terkadang memang ada seorang penulis yang menggabungkan tema itu menjadi sebuah judul, tetapi tidak semua penulis seperti itu. Kemudian yang kedua ada penokohan. Penokohan ini merupakan gambaran seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Penokohan ini ada tokoh antagonis, tirtagonis, protagonis, dan lain-lain. Kemudian ada latar. Latar ini terdiri dari latar tempat, latar waktu, kemudian latar suasana. Nah, latar tempat ini biasanya seperti di mana kejadian itu terjadi, seperti di sekolah, di rumah, atau di dapur. Sedangkan latar waktu ini seperti waktu siang hari, sore hari, atau malam hari. Sedangkan suasana itu menggambarkan bagaimana sih suasana di dalam cerita tersebut, apakah suasananya senang, sedih, atau bagaimana. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan gambaran yang dilakukan penulis di dalam menceritakan sebuah cerita. Kemudian selanjutnya ada alur. Alur ini ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur ini menggambarkan sebuah rangkaian peristiwa. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang penulis di dalam sebuah cerita. Nah, setelah kita menentukan poin-poin pentingnya, selanjutnya kita merangkai poin itu menjadi sebuah paragraf atau sebuah cerita dengan bahasa kita sendiri. Nah, ketika kita menulis atau menceritakan kembali sebuah cerita imajinasi, kita harus memperhatikan hal-hal tertentu. Yang pertama, kita sebagai pencerita atau kamu harus posisi sebagai orang ketiga di dalam menceritakan sebuah teks imajinasi itu. Yang kedua, cerita harus sesuai dengan cerita aslinya. Jadi tidak boleh ditambahkan misalnya adegan apa gitu, tidak boleh. Karena itu akan mempengaruhi cerita. Kemudian alurnya itu harus sesuai dengan cerita itu. Jadi alurnya tidak boleh dibolak-balik. Ketika alur maju, tidak boleh dimulai dengan alur mundur. Dan yang terakhir, kalimat cerita itu hendaknya dengan bahasa yang mudah dan santun. Jadi pembaca atau pendengar itu ketika menceritakan atau membaca cerita kita itu nyaman dan mudah paham mengenai cerita yang kita tulis, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, silakan anak-anak membuka buku paket halaman 30. Nah, di situ ada sebuah teks narasi cerita imajinasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Nah, di bawahnya ada soal-soal yang harus dikerjakan. Nanti dikerjakan di buku tulis secara individu dan dikumpulkan. Untuk waktunya saya beri 20 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya.
Oke, sepertinya sudah 20 menit. Silakan anak-anak semuanya dikumpulkan. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Jadi di dalam setiap kelompok nanti akan terdiri dari 5 orang. Nah, untuk tugasnya, setiap kelompok dipersilakan untuk mencari sebuah video di YouTube tentang cerita imajinasi sesuai dengan tema yang sudah Bapak bagikan. Jadi setiap kelompok mendapatkan satu tema. Seperti itu. Kemudian setelah itu silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, bertukar pendapat mengenai video tersebut. Kemudian silakan menuliskan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam video tersebut dan menyusunnya ke dalam sebuah paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian pada pertemuan selanjutnya setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk kelompok yang lainnya dapat menanggapi atau menanyakan mengenai hal tersebut. Jadi, silahkan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau materi pada pagi hari ini? Baik, kalau tidak ada, Bapak rasa pertemuan hari ini cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, sebelumnya silakan 2 orang untuk melakukan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak ada sebuah motivasi untuk kalian. Pendidikan adalah investasi kita di masa depan. Jadi, belajarlah dengan giat agar kita menuai kesuksesan di masa depan. Sekian dari Bapak. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.